Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series Maraton Saham IPO. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO PTMP. Jadi PT Mitra Pack ataupun PTMP ini didirikan pada tahun 2000 dan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan sebagai distributor resmi dan juga penyewaan barang-barang industri pengemasan termasuk suku cadang dan servis seperti coding, marking, labeling, dan juga product inspection system seperti metal detector, X-ray inspection system, check wagger, dan food packaging ataupun pengemasan makanan. Nah, untuk mesin coding dan marking beserta consumable-nya, PTMP ini adalah authorized distributor dari Markem Imaje. Sementara untuk product inspection solution, saat ini PTMP bertindak sebagai authorized agent dari Thermo Fisher Scientific USA. Untuk lokasi operasional perseroan saat ini berada di Tangerang ya, yang juga sebagai Central Warehouse, Equipment Demo Room, dan juga Service Center. Lalu ada kantor perwakilan juga untuk penjualan dan pelayanan yang terdapat di Semarang dan juga Surabaya. Nah, untuk bisnisnya dari PTMP ini, mesin yang dijual itu untuk yang pertama tuh bisa diaplikasikan ke industri ya, untuk kemasan fleksibel, wadah berbasis kertas, karton cair. Lalu ini ada kaca, plastik kaku, karton cair, lalu ada kemasan fleksibel. Nah, ini ya contohnya ya Sobat Maya ya, yang untuk bikin ininya nih. Nah, ini bisa dilihat ya. Lalu jasanya itu juga service dan support. Nah, ini bahan consumable ataupun bahan habis pakai kayak pita transfer thermal. Lalu dia juga ada jualan suku cadangnya dan juga tinta CIJ. Nah, untuk keunggulan kompetitif dari PTMP itu mesin-mesin dan juga consumable yang disediakan oleh PTMP dan perusahaan anaknya itu adalah mesin dan consumable dengan kualitas terbaik. Nah, untuk merek-merek ternamanya itu seperti Markem Imaje itu di industri coding, marking, dan labeling. Lalu ada Thermo Fisher Scientific itu di bidang product inspection solution. Lalu ada Seal Air di industri shrink packaging and protective packaging. Lalu ada Taiyee di industri shrink packaging dan juga Liveo Research di bidang pharmaceutical packaging. Nah, PTMP sendiri ini udah berdiri lebih dari 20 tahun ataupun 2 dekade ya. Jadi, untuk kemampuannya sendiri itu udah sangat mumpuni. Lalu untuk pemegang saham dari PTMP ini ada 4 ya Sobat Maya, dengan kepemilikan terbesar dimiliki oleh PT Kencana Usaha Sentosa sebesar 97%. Nah, kalau kita lihat dari pemegang saham ini, udah langsung ketahuan ya bahwa PTMP ini juga adalah perusahaan keluarga. Seperti biasa, yang namanya perusahaan keluarga itu hanya dua outcome-nya ya Sobat Maya. Antara dia yang sukses banget atau kedua bisa jadi hancur karena terlalu cincai karena dipegang oleh anggota keluarga. Nah, lalu apakah PTMP ini termasuk yang bakal sukses banget atau malah hancur? Nah, itu hanya waktu yang bisa menjawab ya. Di IPO-nya PTMP ini ada lock-up period ya selama 8 bulan dari semenjak PTMP ini listing di bursanya kita. Oke, kita beralih ke sisi kinerja. Dari sisi pendapatan, jika kita lihat di tahun 2019 ke tahun 2020, itu terjadi sedikit penurunan pendapatan ya. Tapi udah kembali melesat di tahun 2021 dan di tahun 2022 pun pendapatannya semakin naik. Tentunya kalau di tahun 2020 ini sedikit menurun karena terjadi pandemi COVID-19 ya. Setelah pandemi mulai reda, kinerjanya dari PTMP ini semakin meningkat. Lalu jika kita lihat dari sisi laba bersih, sisi laba bersihnya juga meningkat ya dari tahun ke tahun ya. Kalau di 2019, ini marginnya itu kecil banget, cuma 1%-an. Lalu per 30 November 2022, jika kita lihat dari sisi net profit marginnya, ini lumayan besar ya, di atas 10%. Sebelumnya itu di 2019 cuma 1,6%-an, di 2022 itu jauh meningkat ya, di atas 10%. Nah, ini adalah hal yang bagus yang menandakan bahwa memang bisnisnya dari PTMP ini terus meningkat. Jika kita lihat dari segmen usahanya, ternyata pendapatan terbesar itu malah dari suku cadang ya Sobat Maya. Setelah itu mesin, lalu pendapatan sewa dan juga pendapatan teknik. Kalau misalnya kita lihat dari perkembangan segmentasi ini, bisa kita lihat ya bahwa dari suku cadang ini selalu naik dari tahun ke tahun. Berarti kalau misalnya ada mesin yang terjual, ya ke depannya kemungkinan akan ada suku cadang yang dibeli oleh perusahaan-perusahaan langganannya PTMP. Jadi bisnisnya PTMP ini cukup menarik sih, dan masih ada peluang banget untuk bertumbuh di masa mendatang. Lalu jika kita lihat dari kliennya PTMP, ini nama-namanya lumayan besar ya Sobat Maya. Ada PT Softtek, ada Mondelez, lalu ada Indonesia Farma, Wilmar Nabati, Torabika, Santos, Bell Foods, Mayora,
dan lain sebagainya. Jadi untuk klien-kliennya PTMP ini udah klien besar lah ya. Lalu kita beralih ke struktur IPO-nya. Jadi dalam IPO ini sebanyak-banyaknya 800 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 25,24% dari modal ditempatkan dan di store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri itu berkisar antara 100 hingga 120. Sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 96 miliar. Nah, dana IPO tersebut akan digunakan keseluruhannya itu 100% untuk modal kerja ya. Dengan rincian yang Sobat Maya bisa baca di sini, seperti peningkatan persediaan barang, lalu pengembangan pasar, penambahan dan pengembangan produk baru, dan juga untuk pemasaran dan marketing. Lalu kita beralih ke underwriter-nya. Nah, yang akan menjadi underwriter dari IPO-nya PTMP ini adalah NH Korindo Sekuritas atau dengan kode brokernya XA. Nah, XA ini udah sering banget ya mengawal saham IPO. Di tahun 2023 aja udah ada 5 saham IPO yang dikawal oleh XA. Sayangnya untuk historical dari saham IPO yang dikawal oleh XA di tahun 2023 ini agak kurang oke ya. IPO terakhir yang dikawal oleh XA itu adalah PEC dan juga King. Dan keduanya ditutup di harga ARB pada saat hari pertamanya listing. Cuma PEC dan King ini memang berada di papan akselerasi ya. Jadi ya saat ini memang rada kurang bagus. Kalau misalnya yang bukan papan akselerasi seperti Wine dan Laju, ini ya lumayan ya. Laju 1 kali arah, Wine 3 kali arah. Jadi untuk IPO-nya PTMP ini mari kita saksikan ya. Apakah akan berakhir seperti PEC dan King atau seperti Wine dan Laju. Oke, kita lanjut ke laporan keuangannya. Kalau misalnya kita lihat dari sisi aset, selalu meningkat ya dari waktu ke waktu. Sementara kalau misalnya kita lihat dari sisi liabilitas, ya cenderung meningkat. Ada peningkatan, ini penurunan, dan juga peningkatan. Cuma nggak sedrastis peningkatan asetnya ya. Lalu kalau misalnya kita lihat dari sisi ekuitas juga bertambah ya dari tahun ke tahun. Dan hal ini lumayan bagus. Dan saya juga udah lihat dari ekuitasnya, itu memang PTMP ini mencetak laba ya dari tahun ke tahun. Nah, bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi rasio hutang dan juga sektor usahanya, maka PTMP ini kemungkinan besar akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Lalu kita bahas valuasinya ya. Di tahun 2021, valuasi dari PTMP ini lumayan mahal ya. PER-nya 60,26 kali dan PBV-nya di 4,76 kali. Tapi jika kita lihat di tahun 2022, valuasinya jadi lebih mendingan ya. PER-nya di 21,05 kali dan PBV-nya di 2,21 kali. Lalu jika nantinya harga finalnya itu di harga tertingginya yaitu di 120, maka market cap dari PTMP itu akan berada di 380 miliar. Nah, untuk valuasi PTMP ini, kalau misalnya kita lihat sekilas sih memang kelihatannya mahal ya. Tapi untuk ukuran saham IPO sebenarnya ini masih tergolong standar. Oke, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, secara bisnis, menurut saya bisnis PTMP ini cukup bagus ya, dan masih punya peluang bertumbuh di masa mendatang. Hal ini tercermin dari pendapatan PTMP yang terus meningkat dari tahun 2021 dan juga tahun 2022. Bahkan di masa pandemi pun, PTMP ini masih bisa mencatatkan laba dan pendapatannya juga masih bagus ya. Berarti ini memang perusahaannya defensif banget. Lalu untuk pelanggan dari PTMP juga banyak ya yang merupakan klien dengan nama besar. Kesimpulan yang kedua, valuasi dari PTMP ini tergolong standar ya untuk ukuran saham IPO. Lalu untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya ya standar lah ya. Keseluruhan dananya dipergunakan untuk keperluan operasional perusahaan. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO-nya PTMP itu adalah XA. Nah, XA ini cukup sering ya mengawal saham IPO. Dua IPO terakhir yang dikawal oleh XA itu adalah PEC dan juga King. Dan keduanya ARB di hari pertamanya listing. Namun perlu di-take note ya bahwa PEC dan King itu masuk ke dalam papan akselerasi. Sementara PTMP masuk ke dalam papan pengembangan. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan memanfaatkan momentum IPO ini untuk mendulang cuan. Dari sisi pendapatan lumayan bagus ya, dan juga laba bersihnya meningkat dari tahun ke tahun. Lalu secara fundamental dan prospek usaha juga masih ada harapan ya di masa mendatang. Dan valuasinya ya masih tergolong standar lah untuk ukuran saham IPO. Jadi harusnya nggak ada yang aneh-aneh di IPO-nya PTMP ini. Dan untuk momentum jangka pendek, itu masih ada peluang untuk harganya naik.
Nah, cuma untuk pemesanannya sendiri, saya tuh masih belum memutuskan ya, apakah akan ambil seperti biasa di 99 juta atau mengurangi porsinya. Jadi nanti saya lihat dulu situasi dan kondisinya. Tentu saja yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput ya dari yang namanya resiko. Jadi bagi Sobat Maya yang mau melakukan order saham IPO PTMP, pastikan Sobat Maya melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Lebih lengkapnya tentang pemesanan saya akan saya share di tab community dan juga IG saya pada saat masa offering nanti. Nah Sobat Maya, demikianlah video review saham IPO PTMP. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya akan melakukan pembelian saham IPO PTMP atau enggak? Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video review saham IPO selanjutnya. Dah!